Sudah kumpul semua ya? Ya. Oke, karena kita sudah terlambat 3 menit. Oke, sampai di mana kita tadi? Tantangan yang pertama apa? Munculnya orang yang mengamalkan tapi tidak mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua? Menerjemahkan teks Sunda tapi tidak dapat mempertanggung jawabnya. Oke. Nah, yang ketiga, tantangan yang ketiga itu adalah fenomena di mana orang beragama di Indonesia ini, tapi justru merusak, mengoyak sendi-sendi ikatan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Merusak ikatan-ikatan kebangsaan kita. 15-20 tahun yang lalu kita nggak pernah mendengar ajaran agama dari leluhur kita, dari orang tua kita, dari guru-guru kita yang mengajarkan bahwa Pancasila itu togut. Togut itu apa ya? Sesuatu yang dituhankan. Dari Palangkaraya nggak paham ini togut. Togut itu seperti berhala gitu ya, sesuatu yang disembah tapi sebenarnya dia mengandung anasir-anasir jahat yang karenanya dia harus dimusnahkan. Itu togut. Jadi Pancasila itu ditogut-togutkan. Padahal nilai-nilai Pancasila itu semuanya adalah inti pokok ajaran agama. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi, kedaulatan, musyawarah, itu inti pokok ajaran agama kan. Itu justru malah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu menyebutkan Tuhan gitu. Itu nggak pernah kita dapatkan dulu-dulu. 15-20 tahun yang lalu menghormat bendera itu syirik, menyebutkan Tuhan itu nggak pernah kita diajarkan begitu. Tapi itu sekarang didakwahkan dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang tadi itu kembali kepada realitas keindonesiaan kita yang sangat beragam dan sangat agamis, maka faham dan amalan seperti fenomena ketiga ini serius banget. Ini serius sekali. Orang beragama kok justru merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, maka ya itu begini, tentu banyak tantangan-tantangan yang lain, tapi setidaknya 3 ini yang ingin kita kedepankan sebagai sesuatu yang penting sekali, yang karenanya ini harus disikapi. Nah, kalau ada yang bertanya, dulu apa sih latar belakangnya kok lahir moderasi beragama? Atau ada yang mengatakan, ini jangan-jangan titipan asing nih. Ini kan kepentingan rezim aja, atau kepentingan Barat ini untuk menjadikan orang Indonesia nggak serius lah beragamanya, nggak usah terlalu fanatik. Tadi istilah-istilah begitu yang salah kaprah tadi itu. Saya ingin katakan itu sama sekali nggak benar. Dugaan anggapan seperti itu, tuduhan seperti itu. Begini, saya mendapatkan amanah mulai Juni 2014 oleh Pak SBY sebagai Menteri Agama. Lalu kemudian periode Pak Jokowi dilanjutkan. Nah, ketika saya mencoba menjalankan, mengemban amanah ini, lalu kan kemudian saya berinteraksi dengan banyak kalangan, dengan semua umat beragama di Indonesia, yang beragam-ragam, yang spektrumnya sangat, dari yang paling kanan sampai yang paling kiri itu, dari yang paling ketat memegangi kaku begitu yang sama, yang sangat permisif begitu yang liberal. Nah, problem utama umat beragama itu sebenarnya lebih pada berlebih-lebihannya itu. Jadi merasa
yang diimani itulah yang paling benar, dan karenanya semua orang harus sama dengan dirinya. Itu problem utama umat beragama. Di tengah-tengah kemajemukan, kalau cara pandang seperti itu pada sebuah komunitas yang homogen, itu bagus, itu menjadi kekuatan, karena sama, nggak ada persoalan. Gitu. Misalnya nyetel lagu Bang Haji Rhoma Irama di kalangan Forza, kan sama semua, itu kan soliditas kuat sekali. Kalau semua bangsa Indonesia itu penggemar Roma, pasti lagunya semuanya lagu Roma Haji semua. Kalau semuanya pendukung kota, kan, tapi realitasnya enggak. Jangankan musik jazz, penggemar pop, penggemar bossa nova atau reggae atau macam-macam genre musik, bahkan sesama penggemar dangdut sekalipun belum tentu semuanya Roma. Ada dangdut versi koplo, ada yang campur sari, ada macam-macam genre dangdut itu gitu. Nah, ada yang pantura. Pantura juga ibu. Ini opernya yang jadi WI, Pak. Jadi beragam. Jadi kita itu, realitas kita itu beragam. Nah, lalu kemudian, jadi itu kecenderungan kita itu suka berlebih-lebihan, suka melampaui batas. Maka sebagai Menteri Agama ketika itu, kan saya harus menyikapi ini, saya nggak bisa diamkan. Saya tentu tidak boleh hanya terpaku pada urusan-urusan birokrasi praktis saja, formalitas birokratis gitu. Yang kasih sambutan, yang buka ini, gunting pita itu, kasih sambutan itu kan, ya bukan berarti itu nggak penting, itu penting juga. Tapi kan saya nggak boleh melulu itu. Ini ada persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa yang oleh dunia dikenali sebagai bangsa yang sangat agamis. Tapi kok bangsa yang dikenali sangat agamis itu kok paham dan amalan keagamaannya ada di sebagian yang berlebih-lebihan, ada sebagian yang melampaui batas. Tentu kan saya harus berpikir apa yang harus saya jadikan sesuatu yang sifatnya solutif bagi fenomena seperti itu. Nah, karenanya saya kembali kepada inti ajaran agama. Semua agama saya coba, saya dalami, oh ternyata sama ajarannya. Apa itu? Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Itu pesan utama agama. Jangan melampaui batas. Tuhan saja tidak pernah memaksa hambanya untuk menganut agama apa. Tuhan itu memberikan, kalau kamu mau beriman, kamu begini. Kalau mau beriman, kamu akan seperti ini. Tapi kalau kamu mau ingkar, kamu akan begini. Selalu opsi yang ditawarkan. Itu Tuhan loh. Yang sebenarnya kalau dia mau menjadikan kita semuanya sebagai umat yang satu, nggak ada. Apa susahnya bagi Tuhan yang Maha Segala? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau saja Tuhan mau, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Betul-betul Tuhan itu pasti akan jadikan kita umat yang homogen, yang satu, yang tunggal, yang seragam. Apa susahnya bagi yang Maha Segala, yang Maha Kuasa? Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Lihat dulu akum fima atakum. Karena yang demikian itu, yang beragam-ragam itu, yang tidak tunggal itu adalah lihat dulu akum fima atakum. Itu semacam sebagai sebuah ujian bagi kamu. Saya mohon maaf tentu bagi yang saya mengutip Al-Quran. Dan ini sama saja kalau kita baca perjanjian lama, perjanjian baru. Saya belum mendalami tapi saya tanya
Misalnya Trihita Karana, misalnya Tatswam Asi, misalnya ajaran-ajaran inti pokok Hindu, sama saja keragaman itu sebenarnya ada dua tujuan. Ini supaya saya ingin kita kuat di sini, supaya kita punya perspektif cara pandang yang positif dalam menyikapi keragaman. Karena begini, contohnya tadi dari Makassar, kita ini seringkali memaknai perbedaan itu sebagai ancaman. Nah, itu kan beda dengan saya. Jadi kita menyikapi, menghadapi perbedaan yang tidak sama dengan kita itu sebagai sebuah ancaman, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita resah, membuat kita khawatir, jadi tone-nya, auranya itu negatif. Padahal Tuhan jadikan kita, ciptakan kita keragaman, itu dua tujuannya. Pertama, untuk agar kita saling mengenali. Tadi ayat tadi itu, lita'arofu, saling kenal. Kalau kamu saling kenal, kamu saling interaksi, saling komunikasi, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Saling bersinergi, saling berkooperasi, karena masing-masing kamu tuh punya kelemahannya masing-masing. Maka diciptakan keragam-ragaman itu agar yang beragam-ragam itu terintegrasi, bukan justru malah segregasi. Kita ini kan justru beragama itu seringkali segregatif. Dia kan mazhabnya beda dengan kita. Dia kan imannya lain. Saya kan muslim, dia kan non-muslim. Nanti sama-sama Kristiani, dia kan denominasinya kan lain, sinodenya kan lain dengan kita, gerejanya kan nggak sama dengan kita, udah. Jadi segregatif gitu, mengkotak-kotakan. Padahal keragaman itu justru mestinya terintegrasi, diintegrasikan, bukan justru malah segregatif. Jadi tadi itu lita'arofu, jadi satu sisi keragaman itu untuk kita itu bukan menjadi satu ya. Ini, nanti saya akan bicara seragam nih. Ini kaitannya dengan moderasi beragama gimana? Moderasi beragama itu bukan menyeragamkan yang beragam-ragam, bukan. Keragaman itu tidak untuk diseragamkan. Karena diseragamkan itu dijadikan satu yang sama semua, tidak. Kita jangan pernah punya obsesi, obsesi itu apa? Keinginan untuk menyeragamkan semua yang beragam-ragam. Tidak. Wong Tuhan saja tidak lakukan itu. Dan Tuhan tidak lakukan itu memang. Jadi kalau kita justru mau menyeragamkan, kita melebihi maunya Tuhan, atau bahkan kita melawan takdir Tuhan. Sesuatu yang nggak mungkin. Wong takdir Tuhan kok Anda mau melawan? Ini keragaman ini given, sunatullah. Jadi bukan penyeragaman terhadap keragaman, tapi penyikapan dengan kearifan. Menyikapi keragaman itu dengan kearifan itu. Apa wujud kearifan? Pertama, lita'arofu, untuk saling mengenali, saling berinteraksi, saling tolong-menolong, berbagi. Yang kedua tadi itu, yang dua kumpul, untuk menguji. Jadi perbedaan itu juga ujian bagi kita. Mampu nggak kita menyikapinya dengan bijak? Nah, apa ujian itu? Ujian itu cara Tuhan menaikkan kelas kita. Karena hanya yang melampaui ujian dengan baik sajalah yang bisa naik kelas. Kan nggak bisa orang tiba-tiba naik kelas gitu aja, kan nggak bisa. Semua proses, semua naik kelas itu, harkat kita naik, martabat kita naik, derajat kita sebagai manusia. Manusia itu kan punya harkat, punya derajat, punya martabat. Itu kan beda-beda levelingnya, tingkatannya. Kita akan dinaikkan oleh Tuhan ketika kita mampu menjalani ujian yang diberikan. Jadi sebenarnya ujian itu adalah peluang bagi kita.
untuk kita bisa naik kelas. Karena kalau kita nggak punya ujian, nggak dapat ujian, ya kita nggak akan pernah bisa naik kelas. Jadi ujian itu bukan untuk dihindari, tapi hadapi ujian itu. Justru malah ini peluang bagi kita, kesempatan kita bisa naik kelas kalau kita bisa melampauinya dengan baik. Bukan justru malah dihindari. Nah, itu kan mindset, itu kan apa? Cara pandang, perspektif, gitu kan. Jadi keragaman, perbedaan itu cara Tuhan ingin menaikkan kelas kita. Bisa nggak menyikapinya dengan arif? Untuk bagaimana dengan keragaman itu kamu justru memperjuangkan ini nih, kemanusiaan, kemaslahatan, keadilan, perdamaian, kerukunan, macam-macam nih inti-inti pokok ajaran agama di sini. Gitu. Nah, tapi tantangan beragam. Oleh karenanya, kemudian kembali kepada persoalan, maka lalu kemudian bukan agamanya yang harus dimoderasi, tapi cara kita memahami agama, beragamanya ini. Dan inti, isi, substansi dari moderasi beragama sama sekali nggak ada yang baru. Tidak ada yang baru dari moderasi beragama terkait dengan isinya, terkait dengan ajarannya. Apa yang baru? Nggak ada. Orang jangan berlebih-lebihan dalam beragama, itu kan ajaran leluhur kita. Nggak boleh gulu, nggak boleh tatoruf, nggak boleh eksesif dalam beragama. Apalagi harus toleransi, itu kan ajaran semua agama. Anti kekerasan itu ajaran semua agama. Akomodatif terhadap budaya lokal itu ajaran agama. Apa lagi? Soal ikatan kebangsaan. Nah, saya ingin masuk dua nih. Begini, akomodasi terhadap budaya lokal. Ini budaya, karena kita kaya sekali dengan budaya. Mengapa itu menjadi indikator, menjadi parameter dalam moderasi beragama? Kalau ada pertanyaan, agama dan budaya, itu mana lebih dulu? Ada? Budaya. Hah? Budaya? Agama? Budaya. Agama dan budaya. Mana lebih dulu ada di tengah-tengah manusia, dalam kehidupan manusia? Hah? Ada yang turunkan Budaya. budaya. Sebelum manusia mengenal agama, bagian dari budaya. Agama itu bagian dari budaya. Setuju nggak? Nggak setuju, betul. Agama itu apa? Diimplementasikan atau diaplikasikan melalui budaya. Agama itu nggak bisa diritualkan. Agama itu tidak bisa diamalkan. Agama itu nggak bisa diamalkan tanpa budaya. Setuju? Kalau tidak setuju, lalu agama itu diamalkan oleh apa? Ajarannya, panduannya kan? Hah? Panduannya. Justru saya berpendapat budaya itu justru bagian dari agama. Justru saya berpendapat budaya itu bagian dari agama. Jadi misalnya agama itu diturunkan ini, kemudian budaya mengikuti gitu. Ajaran-ajaran dari agama itu. Jadi budaya itu bagian dari agama. Ini pertanyaan-pertanyaan filosofis nih. Saya cari. Agama, kalau kita mengatakan agama, itu kan tentu ajarannya. Nah, agama itu kan ajaran kebajikan. Atau jangan-jangan kita punya definisi tersendiri tentang agama. Apa itu agama itu? Agama itu kan ajaran yang Tuhan turunkan, yang Tuhan ciptakan, jadikan untuk kemanusiaan, untuk manusia. Agama itu untuk manusia atau untuk Tuhan?
Untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan nggak perlu. Orang tidak beragama. Tuhan tidak beragama, ini bahaya lagi statement. Apa agama Tuhan? Tuhan tidak beragama itu. Kalau saya tidak duduk, saya tidak duduk. Kenapa? Ini tidak beragama Tuhan. Nah, oke, agama ajarannya yang Tuhan turunkan agar manusia, tadi itu inti-inti pokok ajaran, agar manusia itu tidak tercerabut dari kemanusiaannya, agar manusia itu jadi manusia gitu loh. Jangan sok-sokan mau jadi Tuhan, atau jangan lebih rendah lalu kemudian jadi makhluk yang hina. Ya, manusia itu sesuai dengan kodratnya, dia manusia dengan segala kelemahannya. Nah, agar ini terjaga harkat derajat martabatnya, tidak hanya dirinya tapi sesamanya. Itulah mengapa agama itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita saja, tapi agama itu justru untuk orang banyak. Kita dituntut untuk beragama oleh ajaran agama, diminta, Lukman, kamu beragama itu bukan supaya kamu tuh taat secara personal saja loh. Kamu rajin sholat, rajin ini, rajin beribadah untuk diri kamu sendiri saja. Enggak. Tuhan bukan itu maksudnya. Itu antara saja kamu jadi taat. Dengan kamu jadi taat, kamu memahami inti pokok ajaran agama, kamu bisa menebarkan maslahat bagi orang banyak. Itu maunya Tuhan. Maka semua ajaran lagi-lagi sama ajarannya. Kualitas keberagamaan seseorang itu diukur dari mana yang paling banyak menebarkan kemanfaatan. Rahmatan lil alamin itu lil alamin. Khairun nas man anfa'uhum. Yang paling banyak menebarkan kemaslahatan bagi orang lain, itu ukuran kualitas seseorang. Tuhan tidak mengatakan yang paling rajin ke gereja, yang paling rajin ke masjid, yang paling rajin ke pura atau ke vihara, yang paling rajin sembahyangnya. Bukan itu. Bukan itu. Tapi bukan berarti itu tidak penting. Itu penting, tapi kualitas itu untuk, poin yang ingin saya katakan, agama itu untuk orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah kenapa Tuhan turunkan itu agar peradaban manusia itu meningkat kualitasnya, bukan justru malah semakin turun. Satu poin. Terkait dengan budaya, ketika ajaran itu membumi, ajaran agama itu hadir di tengah-tengah kumpulan manusia atau di tengah-tengah hutan belantara yang gak ada manusianya? Tentu di tengah manusia. Karena di tengah hutan itu kan gak ada agama di sana. Ya siapa yang mau mengamalkan, gak ada manusia di sana. Tuhan tentu tidak turunkan agama di tengah gurun pasir yang gak ada orangnya atau di. Tapi agama itu hadir di komunitas. Manusia itu makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri. Pasti manusia itu berkumpul dengan sesamanya, koloni dia makhluk koloni, Bapak. Dia selalu akan membangun komunitas, dia akan bermasyarakat, karena dia makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketika agama hadir, ajaran agama hadir, komunitas itu sudah memiliki kebiasaannya masing-masing, sudah memiliki tradisinya masing-masing, sudah memiliki adat istiadatnya masing-masing, sudah memiliki budayanya masing-masing. Kumpulan manusia di Afrika, kumpulan manusia di Timur Tengah, di Eropa, di Asia, beda-beda kebiasaannya, tradisinya, adat istiadatnya, budayanya beda-beda. Jadi ketika agama hadir, sudah ada budaya terlebih dahulu sebelum ajaran itu turun. Nah, jadi dulu misalnya gini, sesajen
Tahu ya sesajen? Itu kan sebenarnya persembahan. Jadi inti ajaran. Jadi betapa religiositasnya bangsa Indonesia yang tinggal di Nusantara, bahkan sebelum agama hadir sekalipun, sejarah mencatat ketika kita masih, jangankan Islam, ajaran Kristen, kaum misionaris belum hadir di sini, apalagi Hindu, Buddha belum juga, ajaran agama-agama yang kita kenal itu belum datang di Nusantara. Masyarakat Nusantara sudah memiliki kesadaran spiritualitas yang tinggi. Ajaran dinamisme, animisme, kalau kita belajar sosiologi ya, itu saja sudah menunjukkan religiositasnya bangsa kita. Dia nggak mengenal ajaran agama, tapi dia tahu, punya kesadaran bahwa ada kekuatan supranatural di luar dirinya yang mengendalikan dia, sehingga dia berketergantungan dengan kekuatan supranatural itu. Saya nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan, tanpa pertolongan yang saya yakini itu bisa dalam bentuk roh, dalam bentuk leluhur, dalam bentuk kekuatan-kekuatan itu, yang ketika dia menghadapi kebaikan-kebaikan, oh saya dijaga kesehatannya, oh saya rezekinya dipenuhi, dicukupi, saya harus menyatakan rasa syukur saya, bersyukur. Bersyukur itu ajaran agama, ajaran inti agama. Tasyakur, bentuk saya bersyukur atas penjagaan, atas bantuan, atas pertolongan kekuatan supranatural, itu dengan cara saya memberikan persembahan. Persembahan itu adalah saya mempersembahkan ungkapan terima kasih saya dengan memberikan apa yang terbaik yang saya miliki sebagai korban. Nah, konsep korban, saya korbankan. Maka yang terbaik ketika itu mengatakan yang terbaik pada komunitas ini adalah pemuda yang paling tampan, yang paling kuat. Maka itu yang dikorbankan, dipenggal kepalanya, dipersembahkan untuk. Atau anak gadis perempuan, anak gadis perawat, itulah yang paling baik, itulah yang dipersembahkan, itulah yang dikorbankan. Nah itu kan sejarah kan begitu, mencatat itu. Tapi lalu kemudian agama hadir, agama untuk memanusiakan manusia. Maka bukan sesajennya, bukan persembahannya, bukan pengorbanannya, ritualnya yang dihilangkan, tapi diganti. Wujud yang dipersembahkan itu apa? Kalau tadinya orang, nggak boleh, agama itu memanusiakan manusia. Tidak boleh kita mengorbankan sesama kita, apalagi dipenggal kepalanya, apalagi ganti dengan binatang, ganti dengan hasil-hasil tumbuh-tumbuhan. Kalau dia masyarakat pertanian, perkebunan, ya hasil buminya, padinya atau buah-buahan atau apa hasil kebunnya. Kalau dia nelayan laut, ya hasil tangkapan laut. Itu yang dipersembahkan. Jadi agama hadir bukan merubah budaya yang punya maksud baik. Maksudnya kan sama dengan ajaran agama, ucapan terima kasih kepada kekuatan. Jadi pertama, dia saja sudah meyakini kekuatan supranatural, itu saja sudah religius. Yang kedua, dia mengucapkan terima kasih. Nah, bentuk pengorbanan sesajennya itulah yang dirubah. Yang tadinya mengorbankan manusia dirubah menjadi. Poin yang ingin saya katakan adalah terhadap budaya kita itu macam-macam sekali. Tapi belajarlah, cermatlah untuk memahami inti, maksud dan tujuan dari budaya itu. Anda harus sampai di situ. Jangan hanya melihat permukaan. Anda melihat ada orang kasih bunga, sesajen di pantai, melakukan sedekah laut, lalu kemudian saudara tendang, rusak. Anda kan cuma melihat formalitas saja. Ini kotor nih. Di pantai kok ada
kasih bunga, kasih apa itu, oh, ini syirik nih, apa, menyekutukan Tuhan nih. Anda harus pelajari dulu, itu maksudnya apa? Orang yang melakukan itu untuk tujuan apa? Kalau lalu kemudian kaitannya dengan keyakinan terhadap, namanya bisa macam-macam, bisa Sang Hyang Widi, bisa tapi itu kan sama, intinya kekuatan supranatural, Tuhan pada hakikatnya, dengan nama yang beragam-ragam, bentuk keyakinan, bentuk persembahan. Coba apa bedanya dengan keimanan agama-agama itu? Hanya bedanya wujud fisiknya saja, ritualnya saja. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang ada yang sujud, ada takbiratul ihram, ada yang hanya beda ritual. Nah, poin saya bukan menyamakan, harus disamakan, tidak, tetap berbeda. Di wilayah ini tidak harus semuanya diseragamkan, wilayah partikular nih. Tapi toleransi saja, hormati, hargai keragaman di sini. Nah, jadi seperti itu, maka moderasi beragama menjadikan akomodasi terhadap budaya lokal itu diperlukan. Akomodatif, apa makna akomodatif itu? Toleransi sebenarnya. Saya ingin bicara toleransi. Jam berapa kita sekarang? Jam 11, Pak. 11. Saya khawatir saya lebih waktunya. Jam 11. Tapi saya terlalu banyak bicara ya ini. Nggak apa-apa ya. Enggak, karena waktunya sempit. Jadi saya harus, karena ini kan Widya Iswara kan ya. Widya Iswara dosen itu pasti nanti akan banyak menjelaskan kepada yang lain. Begini toleransi. Toleransi itu kemauan dan kemampuan. Mau dan mampu untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Saya mau dan saya mampu menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. Karena belum tentu orang yang mau, dia punya kemampuan. Atau sebaliknya, saya punya kemampuan tapi saya nggak mau. Selalu begitu. Saya ingin sekali membersihkan ini, saya punya kemauan, motivasi saya tinggi untuk membersihkan ini, tapi saya nggak punya kemampuan untuk membersihkannya ini. Saya sekarang nggak pegang sapu, nggak punya vacuum cleaner, saya nggak bisa, tapi saya ingin sekali nih membersihkan. Jadi saya mau tapi saya nggak mampu. Atau sebaliknya, saya bisa membersihkan ini, tapi saya malas saja. Nggak mau, saya nggak tergerak, nggak termotivasi untuk membersihkan karpet ini. Tapi kalau disuruh saya bisa, cara membersihkannya, cara nyapunya, saya punya kemampuan untuk itu. Jadi gitu. Nah, terhadap perbedaan, saya mau dan mampu menghargai, menghormati. Kata menghargai dan menghormati itu seringkali disalahpahami sehingga orang enggan bertoleransi. Karena yang ada dalam pikirannya, kalau saya menghargai perbedaan yang ada di pihak orang lain, kalau saya menghormati perbedaan yang ada di pihak orang lain, itu artinya saya menyetujui dan membenarkan perbedaan itu. Ini yang menyebabkan saya nggak mau. Masa saya harus menghargai dan menghormati, itu artinya saya harus membenarkan, saya harus menyetujui dan membenarkan perbedaan itu. Enggak, saya nggak mau. Ini salah kaprah nih. Jadi penghargaan dan penghormatan itu tidak identik, tidak sama dengan persetujuan atau pembenaran. Kok hening begini? Mikir, Pak. Hah? Mikir, Pak. Mikir. Ini bener apa enggak gitu ya? Gitu. Mikir atau ngantuk? Saya khawatir ngantuk. Mikir ya. Saya itu mikir apa ngantuk? Saya sering kasih contoh begini. Saya sering kasih contoh.
lagi-lagi dengan istri saya. Karena kalau saya kasih contoh orang lain, bisa tafsirnya bisa macam-macam. Tafsir jalan lain, Pak. Saya terhadap makanan, saya tidak terlalu suka pedas dari dulu. Sebaliknya, istri saya suka pedas. Saya heran, perempuan itu di mana-mana suka pedas ya. Umumnya. Sedang suka pedas, Pak. Tapi orang Palembang suka pedas juga. Oh gitu? Iya. Istri Bapak dari Palembang? Iya. Oh. Iya. Oh, sampai di mana saya tadi? Saya bisa hargai, saya bisa hormati istri saya yang suka pedas. Tapi bukan berarti saya menyetujui bahwa makanan yang enak itu makanan pedas. Oh enggak, bagi saya makanan yang enak itu tetapnya nggak pedas. Saya nggak membenarkan makanan yang enak itu makanan yang pedas. Enggak, bagi saya tetap pedas itu nggak enak. Emang saya nggak suka. Jadi, tapi saya mau dan saya mampu menghargai kalau istri saya itu suka pedas. Bahkan saya bentuk penghargaan dan penghormatan saya terhadap perbedaan yang ada pada diri istri saya itu tidak hanya saya bolehkan dia mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas, tidak hanya membolehkan, bahkan saya memfasilitasi, memberikan. Kalau misalnya saya pulang malam, saya ingin kasih oleh-oleh beliin sate misalnya, sate ayam atau sate kambing, saya bilang ke abangnya, Pak, ini yang satu bungkus tolong sambelnya ditambah ya, biar pedas. Itu bentuk penghargaan dan penghormatan saya terhadap perbedaan. Jadi saya bahkan memfasilitasi. Saya meyakini Islamlah yang paling benar ya, karena itu agama yang saya anut. Tapi saya bisa menghargai dan bisa menghormati saudara-saudara saya, tetangga saya, teman saya, kerabat saya yang mengimani agama lain. Saya bisa hargai, saya bisa hormati. Bentuk penghargaan saya tidak hanya saya membiarkan mereka-mereka menganut, memeluk iman yang berbeda dengan saya, tidak hanya saya membolehkan, membiarkan mereka menjalani ibadah sesuai dengan keimanannya, bahkan saya memfasilitasi dia melakukan ibadah itu. Kalau misalnya dia mau bikin rumah ibadah, oke, saya bantu bikin. Ngaduk semennya, saya bawakan batunya, saya bantu untuk membangun rumah ibadah, saya fasilitasi. Kalau dia perlu apa, itu saya sediakan fasilitas untuk beribadah. Itu bentuk penghormatan dan penghargaan, bentuk toleransi saya. Tapi bukan berarti saya membenarkan keimanan dia atau menyetujui. Oh enggak, tetap saya, iman saya yang paling benar. Tapi bukan berarti itu toleransi. Nah, untuk bisa kita toleran harus dengan ilmu. Ada ungkapan bagus dari Kiai Hasyim Muzadi dulu, itu ungkapan yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Gitu. Karena ada juga yang kebablasan nih, ada apa ya kebablasan itu? Ya kebablasan. Berlebihan. Supaya disebut toleran, supaya saya dianggap toleran, saya ikut beribadah sembahyang di gereja. Saya ikut sembahyang di pura, melakukan ibadah, supaya saya dianggap toleran. Seorang Kristiani supaya dianggap toleran, dia ikut sholat Jumat di masjid. Itu berlebih-lebihan. Toleransi bukan begitu. Jadi dasarnya itu adalah tidak boleh mengikuti ritual peribadatannya. Gitu.
Tapi kalau teman-teman Hindu saya mau sembahyang, memerlukan bunga, memerlukan apa itu, daun kelapa yang di, apa namanya itu? Cana. Saya buatkan, nggak ada masalah. Saya sediakan, bahkan kalau perlu saya belikan bunganya. Saya sediakan. Itu toleransi. Yang nggak boleh ikut peribadatannya, karena peribadatan itu sudah bagian dari ritual keagamaan yang masing-masing orang terkait dengan keimanannya gitu. Tapi di luar itu, saya masuk rumah ibadah orang lain nggak ada masalah selama saya tidak melakukan ritualnya. Bahkan saya bersembahyang, saya sebagai muslim sembahyang di gereja boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Saya sembahyang di pura, di vihara, di kelenteng. Sholat. Maksud saya sholat. Oke, dikoreksi. Terima kasih. Sholat sebagai muslim sholat. Enggak. Tapi yang nggak boleh itu mengikuti ritual supaya clear. Nah, ini saya ternyata nyaman juga ngomong sambil duduk. Tapi lama-lama capek juga. Ya, jadi begitu. Nah, toleransi itu ada semacam kesalahkaprahan gitu ya. Jadi bukan pembenaran, bukan persetujuan, itu poinnya. Tapi juga jangan berlebih-lebihan. Jangan tadi istilahnya kebablasan. Penerapan toleransi itu ada batasannya memang. Nah, batasannya ya harus ilmu agama, karena masing-masing beda-beda. Masing-masing beda-beda nih, batasan toleransi sesuai dengan keyakinan agamanya. Jadi nah, maksudnya beda-beda itu begitu tadi itu. Contohnya orang muslim sholat di rumah ibadah yang lain, itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya agama lain sembahyang di dalam masjid, itu problematik. Jadi memang jadi apa-apa gitu. Jadi memang nggak sama. Nah, untuk bisa membedakan, misalnya seorang Kristiani menyanyikan lagu-lagu gerejani sembahyang gitu di dalam masjid, atau bawa dupa sembahyang di masjid, itu problematik. Tapi kalau orang Muslim sholat di dalam gereja nggak ada masalah, karena bagi umat Kristiani kan nggak ada sesuatu yang disalahi, yang disimpangi. Nah, untuk bisa membedakan ini harus dengan ilmu. Maka beragama itu perlu wawasan, perlu pengetahuan. Untuk menjadi moderat itu perlu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang kutub-kutub ekstremitas itu ada di mana saja. Karena kan begini, memoderasi itu kan membawa ke tengah. Maka sebelum orang bisa membawa ke tengah, dia harus tahu dulu posisi orang yang mau dibawa ke tengah itu di mana posisinya. Ekstrim atau enggak dia. Analoginya begini, kalau saya jalan bertiga, yang di tengah nomor berapa? Nomor 2. Karena nomor 2 itu ada di antara 1 dan 3. Kalau saya mau memposisikan diri di nomor 2, saya harus tahu nomor 1 dan nomor 3 itu ada di mana, sehingga saya bisa di antara mereka. Sebagai nomor 2, sebagai yang moderat, menengahi nomor 2 yang moderat. Tapi kalau saya jalan 100 orang rombongan, kalau saya jalan 1000 orang rombongan, nomor 2 sudah menjadi salah satu yang di sudut, yang di kutubnya. Nah, itu sudah tidak di tengah lagi nomor 2 kalau 1000 orang. Poin yang ingin saya garis bawahi, moderasi beragama itu selalu dinamis, selalu berubah. Itulah yang saya katakan never ending proses dia. Proses yang gak akan pernah berkesudahan, karena moderasi beragama itu wujud respon atas adanya kutub-kutub ekstrim dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan agama. Maka ekstremitasnya itu ada di mana saja, itu yang harus diketahui.
untuk kita bisa bawa dia ke tengah. Pertanyaan berikutnya adalah untuk bisa mengetahui ekstremitas, itu batasannya apa? Kan selalu begitu. Apa yang bisa membedakan bahwa ini faham dan amalan yang moderat atau ini faham dan amalan yang ekstrim? Ini bedanya apa sih? Faktor pembedanya apa? Nah, terhadap pertanyaan seperti ini, maka ada indikator moderasi beragama. Misalnya ikatan kebangsaan, kekerasan, toleransi anti kekerasan, toleransi, akomodasi terhadap budaya lokal. Bukan hanya 4 itu saja tentu, banyak, tapi 4 ini yang ingin ditonjolkan. Tapi saya ingin mengatakan, sebenarnya faktor pembeda itu kembalikan kepada inti pokok ajaran agama itu sendiri. Jadi apakah sebuah faham atau amalan itu moderat atau ekstrim? Lihat saja apakah faham dan amalan itu mengingkari atau menyimpangi yang inti, yang pokok dari ajaran agama itu sendiri, yang universal itu disimpangi atau tidak? Kalau itu disimpangi, ekstrim dia, berlebih-lebihan dia melampaui batas. Bagaimana mungkin saya beragama, tapi saya merendahkan kemanusiaan orang lain? Itu saya sudah berlebihan. Saya beragama, saya atas nama agama, tapi saya merusak kepentingan orang banyak. Membakar ini, memusnahkan itu, memberangus ini, itu sudah mengingkari yang ini. Nah, kesepakatan bersama itu adalah inti pokok ajaran agama. Begini, ini penting. Nah, kenapa ini pengertian moderasi beragama, definisi cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama harus digarisbawahi ini, dalam kehidupan bersama. Mengapa? Karena fokus perhatian moderasi beragama itu dalam konteks kehidupan bersama. Moderasi beragama tidak terlalu concern pada kehidupan orang per orang secara personal. Anda silahkan secara personal mau melakukan apa dalam beragama, dalam memiliki faham dan amalan yang hanya untuk diri Anda saja sendiri, yang tidak berimplikasi kepada orang lain, itu silahkan. Anda mau jungkir balik, mau yang menjadi fokus perhatian itu dalam kehidupan bersama. Karena agama itu pastilah mengejawantah dalam wilayah eksternum tadi istilahnya. Oke, saya satu ingat nih, internum eksternum. Begini, internum itu maksudnya internal, wilayah internal diri kita sendiri. Itu otonomi, itu wilayah kewenangan otoritas diri saya sendiri, diri kita sendiri, masing-masing kita. Tidak ada yang bisa mengintervensi, siapapun juga, negara sekalipun, orang tua atau siapapun. Itu domain kita, diri sendiri, wilayah internum, keimanan misalnya. Saya mau mengimani Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha, Konghucu dan seterusnya. Itu otoritas penuh saya, tidak ada siapapun yang bisa mengintervensi, mengganggu-gugat, dan tidak ada toleransi di situ. Tidak boleh ada toleransi dalam wilayah internum, karena Anda hanya sendiri, saya pakai lagi supaya betul-betul sendiri, gitu. Nggak ada siapapun, itu wilayah internum. Maka karena saya hanya sendiri, saya nggak perlu toleransi. Dan nggak boleh toleransi. Ya, kalau saya Muslim, ya Islam lah yang saya kan yang paling benar. Yang lain, saya nggak tahu yang lain. Pokoknya saya Islam yang paling benar. Saya pilih apa? Ahlus Sunnah, ya itulah Ahlus Sunnah. Saya pilih apa lagi dan seterusnya.
ritual-ritual keagamaan yang macam-macam yang di wilayah ini. Ya itulah yang saya pilih, tata cara ibadat saya dan seterusnya. Hanya karena itu untuk diri saya sendiri, maka tidak ada toleransi di situ. Saya tidak perlu hargai perbedaan, karena tidak ada perbedaan pada diri sendiri dan nggak boleh ada perbedaan. Karena ini saya sendiri di sini. Tapi agama itu kan tidak hanya persoalan belief, tidak hanya persoalan keimanan saja. Justru keimanan itu harus mewujud. Itulah kenapa iman dan amal itu selalu bergandengan. Karena iman itu harus diamalkan, amal itu harus berdasarkan keimanan, kan begitu, saling keterkaitan. Maka ketika faham keagamaan saya itu akan saya amalkan, saya manifestasikan, saya wujudkan, saya ejawantahkan, disitulah saya memasuki wilayah eksternum. Eksternum itu eksternal. Yang tadi itu isinya macam-macam, keragaman. Tidak hanya keragaman yang berbeda dengan keimanan saya, bahkan sesama satu iman dengan saya, ketika saya masuk wilayah eksternum, saya akan mendapati keragaman. Sama-sama muslim, tapi mazhabnya beda. Sama-sama Kristiani, tapi sektenya berbeda. Sama-sama Katolik, ordonya beda. Macam-macam. Fahamnya, aliran keagamaannya beda-beda itu. Nah, itu wilayah eksternum. Maka ketika saya memasuki wilayah eksternum, saya menerapkan toleransi. Jangan dibalik-balik. Kadang-kadang kita terbalik. Kita menerapkan toleransi di wilayah internum, nggak boleh. Iman itu nggak boleh mendua. Oh ini benar, itu benar, ini benar, ini semuanya. Enggak, Anda harus yakin. Atau Anda ingin menjadikan satu-satunya kebenaran pada wilayah eksternum, itu juga melampaui batas. Jadi jangan dibalik. Nah, moderasi beragama itu fokus pada wilayah eksternum. Kalau internum itu sudah, ya namanya saja internum, itu otonomi penuh masing-masing orang, nggak bisa diintervensi dan nggak boleh diintervensi. Negara sekalipun tidak boleh. Oleh karenanya ASN Kementerian Agama hati-hati nih, jangan mengurusi wilayah internum umat beragama. Itu offset. Apa offset itu? Melampaui batas gitu. Misalnya ngatur-ngatur harus tata cara ibadah itu apa ya? Ritual keagamaannya itu harus yang begini. Misalnya, ayo ASN kita sholat subuh bareng harus pakai kunut semua. Itu nggak boleh. Atau sebaliknya, nggak boleh ada yang pakai kunut dalam sholat subuh berjamaah. Nah, itu. Nah, jilbab itu wilayah universal atau partikular? Partikular. Terhadap yang partikular jangan diseragamkan. Toleransi di sini. Jelas nggak? Yang partikular itu jangan dipaksakan untuk diseragamkan. Karena ini toleransi saja di sini. Tapi kalau di sini ya harus sama kita. Karena ini inti pokok ajaran agama itu sendiri. Tadi itu menegakkan keadilan, kemanusiaan, perdamaian. Biar clear. Ya. Kita kan bicara Ada mic-nya, bisa tolong Di sana. supaya semua bisa dengar. Silakan, saya dengar. Silakan. baik. Ini kan dari internum ke eksternum, Pak. Nah, bicara masalah keyakinan ini jadi berat, Pak. Ini menariknya begini ya, menariknya begini. Ketika sudah bicara ke eksternum,
ini akan berkembang menjadi ekses. Di situ ada amar ma'ruf nahi munkar, ada ekses di situ. Saya juga belum melihat itu, ya. Belum melihat kemudian di dalam konteks pembelajaran moderasi beragama ini menakar tentang latar belakang yang kemudian orang berekses yang katanya berlebihan tadi itu, Pak. Yang kata sebagian orang yang beragama itu ini nggak berlebihan, tapi distigmakan berlebihan. Contoh konkretnya? Contoh konkret. Ada orang kemudian membubarkan perjudian, sementara yang bertanggung jawab mestinya hadir di sini membiarkan perjudian. Ada kelompok agama dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, perjudian ini harus diberantas, prostitusi ini harus diberantas, ya, gitu. Tapi yang berwenang di sini membiarkan itu, dilaporkan, dibiarkan itu. Kemudian ada ekses, ada dalam konteks bermuamalah ini dicegah. Distigmakan itu menjadi kekerasan. Nah, kita belajar dari Kanjuruhan. Tidak masalah korban 121, tapi di situ polisinya gimana? Kok kenapa kemudian pintu-pintu dikunci menimbulkan kematian? Kan begitu, Pak. Tapi kalau kita kemudian berkutat tentang keyakinan tanpa kemudian mengajak yang mestinya terlibat untuk bisa mencegah yang latar belakang itu bisa muncul dan terlibatkan di sini, ini nggak pernah tuntas juga, Pak. Karena orang yang meyakini itu sebagai sikap esensi keagamaan, ini distigmakan keras, ini berlebihan ini. Padahal yang mestinya hadir di situ membiarkan di situ, Pak. Itu satu poin, Pak. Yang kedua, ini juga diseret-seret ada keterlibatan tokoh-tokoh kemudian menarik tokoh ke menjelang pilpres, Pak, ya. Menjelang apa? Sowan ke pondok pesantren, sowan ke itu, ngajak tokoh-tokoh agama di situ. Akhirnya terlibat aja, Pak. Tawuran berantem, Pak. Prabowo, Pak Sandiaga sudah jadi menteri, Pak. Di belakang ini masih nggak sembuh, Pak. Masalah cebong sama kampret ini masih terus. Itu yang penting, Pak. Jadi latar belakang kemudian kenapa ada kelompok agama melakukan keras? Kenapa kemudian ada Ahmadiyah sampai dikejar-kejar? Bagaimana sikap yang kemudian bisa meredam latar belakang ini? Nggak kita masukkan di sini, Pak. Oke. Itu poin itu, Pak. Ya. Saya akan menjawab itu. Saya tuntaskan dulu karena ini kaitannya dengan anak kalimat terakhir dari rumusan pengertian tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu proses. Bagaimana agar cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama yang mengejawantahkan, yang mewujudkan inti pokok ajaran agama tadi yang universal banyak, tapi yang ingin difokuskan oleh moderasi beragama itu dua. Yang kenapa hanya dua? Karena ini dua yang banyak disimpangi, diingkari. Apa itu? Melindungi kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama, kemaslahatan umum. Itu dua hal nih, kemanusiaan dan kemaslahatan itu dua inti pokok ajaran agama yang banyak sekali disimpangi atas nama agama itu sendiri oleh penganut agama itu sendiri. Bukan berarti hanya dua yang inti, kan banyak tadi, tapi dua ini yang mau ditonjolkan oleh moderasi beragama. Nah, cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama yang mengejawantahkan atau yang mewujudkan esensi atau inti pokok ajaran agama itu melindungi kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berprinsipkan adil dan berimbang, ya, adil dan karena moderat itu prinsipnya adil dan berimbang dia. Artinya tidak condong ke salah satu kutubnya yang ekstrim dalam menyikapi teks-teks keagamaan itu, dalam paham dan amalan keagamaan. Lalu yang terakhir itu, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa, kesepakatan berbangsa. Ini poin penting. Inti pokok ajaran agama, salah satu inti pokok ajaran agama adalah mentaati kesepakatan bersama. Itu semua agama sama ajarannya di situ. Mengapa? Begini penjelasannya. Kesepakatan manusia itu tidak bisa tidak, dia harus terikat dengan kesepakatan. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa kesepakatan. Mengapa? Karena tadi itu penjelasannya, manusia itu makhluk terbatas. Manusia itu makhluk sosial, dia pasti butuh orang lain, sesamanya. Dia memiliki keterbatasan. Tapi manusia itu juga punya akal.
punya keinginan, punya aspirasi, punya kehendak. Iya, berbeda-beda. Itulah kenapa, ini lagi-lagi poin penting, jangankan komunitas masyarakat, dua anak manusia saja yang berbeda jenis kelamin, yang ingin membangun rumah tangga, oleh agama dinyatakan sebagai peristiwa sakral. Nanti saya akan menjawab pertanyaan ini, tapi dengan background pemahaman tentang kesepakatan. Nikah, akad nikah, perkawinan, itu oleh semua agama, tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, semua agama memaknai ini peristiwa sakral. Jadi akad, janji, kesepakatan dua anak manusia, itu tidak hanya antar manusia, tapi atas nama Tuhan. Kan gitu. Bahkan Katolik, ada yang Katolik di sini? Nggak ada kebetulannya. Bahkan Katolik lebih kencang lagi memegangi ini. Tidak ada perceraian dalam Katolik. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi itu kredonya itu nggak ada perceraian. Saking memegangi bahwa itulah kenapa di umat Katolik kalau ada orang mau nikah itu nggak bisa begitu saja nikah, dia harus ikut kursus. Catin, nah. Khusus calon pengantin itu 6 bulan minimal, karena ini serius betul, ini nggak main-main pernikahan itu. Poinnya yang saya katakan bahwa ini hebatnya Tuhan. Ya Tuhan pasti hebat ya. Maksud saya begini, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan perkawinan. Anda bayangkan, ini kan sudah nikah semua kan? Insyaallah. Sudah, Pak. Bayangkan, kita oleh ajaran agama dituntut untuk hidup sehidup semati selamanya dengan seseorang yang berbeda sama sekali dengan diri kita. Fisiknya saja sudah beda. Fisiknya beda kan? Nggak sama. Sama ombreng. Ini tuh orang Betawi nih. Kalau ada istilah hombreng dia pasti istilah Orang Medan. orang lain nggak tahu. Jadi begitu, fisiknya saja beda, pikirannya, perasaannya, kebiasaan-kebiasaannya, kesenangannya, wah pokoknya beda dah pokoknya, beda semua. Dan terhadap yang berbeda itu kita dituntut untuk bukan menyatukan, tapi belajar bertindak arif menyikapi perbedaan itu selamanya sampai meninggal, sampai kematian memisahkan kita hanya dengan satu orang itu. Itulah kenapa pernikahan itu peristiwa sakral, karena itulah cara Tuhan mengajarkan kita, kamu hiduplah dengan yang berbeda dengan kamu. Bukan untuk supaya kamu sok jagoan, kamu bisa tundukkan yang berbeda, enggak. Atau kamu menjadi subordinat, kamu selalu tunduk kepada pasangan kamu yang selalu memaksa, enggak. Kamu setara. Itu kan dalam pernikahan itu kan selalu kesetaraan, equality kan gitu, kesalingan. Wah, ini saya kok jadi ceramah pernikahan. Oke, saya kembali lagi. Jadi itu perorangan, apalagi komunitas masyarakat luas yang aspirasinya beda-beda, yang satu sukanya ini, yang maunya ini. Aspirasi itu bisa makan, nggak hanya sekedar pedas atau nggak pedas aspirasi itu. Ada aspirasi politik, aspirasi ekonomi, aspirasi budaya, hukum, macam-macam. Dan itu kalau tidak diikat dengan kesepakatan, itu akan terjadi hukum rimba. Hukum rimba itu peradaban peragama. Kan gitu dulu. Yang paling kuat ya dialah yang paling menentukan. Yang kecil, yang lemah, ya ikut sama yang kuat. Itu hukum rimba. Yang kuat, yang besar, yang berkuasa, ya dia semau-maunya aja.
nggak ada demokrasi, nggak ada pokoknya semuanya harus itu peradaban ketika itu. Ketika agama belum menata, tapi kan manusia kan peradaban meningkat. Nah lalu kemudian itulah kenapa ajaran pokok agama itu membangun kesepakatan dan mentaati kesepakatan. Kesepakatan itu nggak bisa dirubah begitu saja, secara sepihak, meskipun atas nama agama. Nggak bisa, agama tidak membenarkan itu. Kalau kita mau keluar dari kesepakatan, ya harus melalui mekanisme yang disepakati bersama. Itulah kenapa konstitusi menjadi penting. Gak usah konstitusi, misalnya gimana? Ada tradisi, budaya, kebiasaan, aturan, kesepakatan bersama bahwa setiap minggu pagi di rumah saya itu ada kerja bakti. Nggak tahu di rumah-rumah yang lain. Minggu pagi kerja bakti, membersihkan depan rumahnya masing-masing. Kalau ada parit, bersihkan parit. Kalau ada got, jalan, jembatan, kan pokoknya lingkungan kita, masing-masing kita keluar, tetangga bersih-bersih setelah minggu pagi itu. Lalu di masjid dekat rumah saya, berbeda desa, ada penceramah top yang mau datang. Siapa penceramah top itu? UAS. Oh, ini idolanya UAS ya. Ada penceramah yang idola saya, dia mau kasih kuliah subuh minggu pagi itu. Saya wajib datang. Ibarat anggota Forsa kedatangan Rhoma Irama. Wah, itu kan wajib, pasti harus datang gitu. Nah, saya atas nama agama, demi saya mengikuti kuliah subuh dengan mubalik idola saya meninggalkan kesepakatan kerja bakti. Secara sepihak, saya tinggalkan begitu saja. Boloslah katakan. Itu agama tidak membenarkan begitu. Walaupun demi untuk mengikuti ceramah agama. Karena apa? Karena kesepakatan bersama itu inti pokok ajaran agama. Kesepakatan itu coba semua agama. Jadi kalau kita mau begitu, ya bilang sebelumnya ke tetangga kanan kiri, ke Pak RT, Pak, aduh mohon maaf besok minggu pagi saya nggak bisa ikut kerja bakti karena ini saya mau gimana ya? Oh ya Pak, silakan Pak. Artinya saya sudah mendapatkan izin. Nah itu. Jadi saya mengingkari kesepakatan, tapi dengan membangun kesepakatan baru yang disepakati bersama. Gak apa-apa Pak, Pak Lukman berangkat aja. Saya izinkan kok, saya bolehkan ya kita. Itu agama. Gitu. Gak main terabas. Nah, itulah kenapa kesepakatan bersama menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa itu salah satu indikator poin penting dalam moderasi beragama. Para pendahulu kita, leluhur kita sudah mengatakan gitu tadi, Pancasila itu kesepakatan kita, bendera merah putih itu kesepakatan. Jangan secara sepihak lalu kemudian mau dirubah-rubah semau-maunya gitu. Ya kalau mau berubah boleh, tapi dengan mekanisme yang disepakati bersama. Mau menjadikan Indonesia negara khilafah misalnya, nggak dilarang, tapi ayo mekanisme lewat musyawarah di MPR oleh wakil-wakil rakyat kita, disetujui atau tidak gitu. Tidak secara sepihak lalu kemudian didakwahkan apalagi dipaksakan penerapannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terhadap tadi pertanyaan wilayah eksternum kan misalnya kan prostitusi, judi atau apalah. Kalau saya biarkan saja, saya nggak dakwah dong, nggak amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya, bagaimana komunitas itu membangun kesepakatan memberantas hal itu, menghilangkan kesepakatan itu? Siapa yang memiliki otoritas, kewenangan untuk menyikapi hal-hal seperti itu? Ada orang mabok-mabokan, minum-minuman keras di pinggir jalan, perjudian, prostitusi liar, atau apalah.
Itu bagaimana komunitas itu menyepakati kalau ada praktek-praktek seperti itu, siapa yang memiliki otoritas untuk menanganinya? Kan aparat penegak hukum, bukan saya, bukan Anda juga, tapi aparat penegak hukum, orang yang kita sepakati bersama untuk mendapatkan kewenangan mengatasi itu. Bahkan kita sepakati dia melakukan tindakan kekerasan, sesuatu yang oleh agama sebenarnya diingkari, tapi untuk maksud dan tujuan tertentu yang disepakati bersama, dia mendapatkan otoritas itu. Maka aparat penegak hukum dia bisa mengurangi hak-hak dasar manusia atas nama hukum, atas nama kepentingan orang banyak. Karena agama lagi-lagi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi untuk kepentingan orang banyak. Nah, oleh karenanya terhadap yang seperti itu, serahkan hal itu kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatasi itu. Akan halnya aparat penegak hukum tidak melakukan tugas dan kewenangannya, itu urusan dia. Bukan lalu kemudian karena saya merasa aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya, oh kalau gitu saya main hakim sendiri, saya atasi sendiri ini. Ya rusak kesepakatan. Kalau semua orang begitu cara pandangnya, ya masing-masing orang akan main hakim sendiri. Jadi chaos. Jadi tertib sosial itu serahkan kepada aparat penegak, serahkan kepada proses hukum. Bagaimana hukum itu mengatasi ini? Hukum itu kan kesepakatan pada dasarnya. Nah, kalau dia yang mendapatkan kewenangan tidak melakukan, ya terus desak. Siapa yang punya kewenangan menegur aparat? Wakil-wakil rakyat kita. Karena wakil rakyat punya kewenangan untuk menegur eksekutif, mengawasi, mengontrol, kan gitu mekanisme kita. Maka kita sebagai rakyat kan punya wakil. Laporkan kepada wakil-wakil kita, Pak Wakil, tolong dong itu aparat penegak hukum kok nggak ngatasin. Kok? Karena fungsi legislatif itu mengawasi eksekutif. Itu kesepakatan dalam masyarakat peradaban yang tertib hukum. Tidak semua lalu kemudian main hakim sendiri, melakukan sendiri semua. Enggak, itu akan bubrak. Apa ya bubrak itu? Ya anarkis, jadi chaos. Jadi begitu. Jadi amal ma'ruf kita itu ketika kita menyampaikan kepada wakil rakyat kita, itu sudah puncak. Menurut hemat saya, tidak harus kita yang melakukan sendiri. Karena kalau kita melakukan sendiri, itu berlebih-lebihan, sudah melampaui batas. Karena apa? Karena saya nggak punya kewenangan untuk itu. Rakyat, masyarakat banyak tidak memberikan otoritas kewenangan kepada saya untuk saya melakukan tindakan sepihak main hakim sendiri seperti itu. Itu hanya milik aparat penegak hukum kewenangan itu sesuai undang-undang. Gitu. Jadi cara kita bernegara, bermasyarakat sekaligus beragama. Jadi bernegara dan beragama itu dua hal yang meskipun bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan dalam konteks Indonesia. Karena ketika saya bernegara, itu hakikatnya saya sedang beragama. Ketika saya beragama, saya nggak bisa keluar dari konteks masyarakat kita yang agamis. Itu bagian dari berbangsa, bernegara juga. Kalau saya membayar pajak, itu nggak hanya bentuk ketaatan saya kepada negara loh. Sebagai warga negara saya harus bayar pajak, tapi itu juga manifestasi pengejawantahan dari ketaatan saya atas ajaran agama saya. Karena agama saya mengajarkan saya harus mentaati kesepakatan bersama. Sebaliknya, kalau saya sedang menjalankan amalan kewajiban-kewajiban keagamaan saya, itu tidak hanya semata-mata karena saya harus memenuhi kewajiban keagamaan, tapi itu juga wujud ketaatan saya kepada negara. Karena negara juga menuntut warga negaranya yang taat dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi itu kekhasannya Indonesia. Terima kasih Pak. Biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali tadi apa yang telah Bapak sampaikan. Poin-poin penting dari moderasi agama ini yang membuka cakrawala pemikiran kami, Pak. Namun di sini masih ada hal yang mungkin masih jadi pertanyaan bagi kami, atau mungkin ini juga jadi masalah sebenarnya, inti masalah. Tadi Bapak sampaikan, dan saya sangat sepakat sekali, Pak. Kita bisa toleran itu karena ilmu, Pak. Karena ilmu, dan ilmu itu kan ilmu itu kan kalau kita definisikan secara sederhana kan itu juga hal yang disepakati bersama, Pak. Masuk lagi kita poinnya ke kesepakatan, gitu. Jadi menurut saya Pak, selama ini bagi kami Pak, dan melihat realita gitu Pak ya, dan ada poin saya tadi bertanya kesepakatannya seperti apa sih? Misalnya masalah konstitusi. Sekarang kan banyak di media itu akses konstitusi itu yang beragam Pak. Kita mungkin yang jauh akses, yang mungkin kurang waktu mengakses itu, yang ini mengatakan ya seperti ini, yang ini kalau tadi di kesepakatan, isi poin-poin kesepakatan seperti apa kan gitu Pak, sehingga kita bisa mentaati itu. Kemudian tadi kaitannya orang yang kelompok yang dianggap ekstrem tadi, mereka menganggap mereka nggak ekstrem karena pemahaman mereka terhadap poinnya kesepakatannya seperti ini gitu. Nah, sehingga kemudian juga muncul lagi kemungkinan karena yang kita hadapi itu nanti orang berilmu juga, orang yang punya pemahaman yang luar biasa juga mungkin. Nah, maka kemudian malah nanti kita khawatirnya mereka yang menuntut kita. Harusnya dalam tanda kutip kan negara ya. Harusnya negara juga moderat ke kami. Akhirnya menerima bahwa kami memahami seperti ini. Ya. Nah itu satu lagi Pak, mungkin Pak. Jadi mungkin perlu Pak kami diajarkan mengenai kesepakatannya itu sebenarnya konkretnya seperti apa gitu. Nah, kemudian seperti Pak, ini contoh lagi misalnya masalah hormat bendera gitu Pak. Di tempat kami itu ada yang memang dan kami tidak tahu apakah ini termasuk yang dianggap ekstrem gitu, yang tidak melakukan hormat bendera itu, dan mereka tidak terima kalau dikatakan kami itu bukannya kami nggak cinta tanah air, tapi cinta tanah air itu bukan begini caranya. Jadi mereka ada sekolah yang kemudian kalau upacara itu benderanya udah naik sendiri, udah naik gitu. Tetap kibarkan bendera tapi hormat dan nyanyi Indonesia itu enggak. Nah kalau kita diskusi itu mereka akan keluarkan semuanya dan mengatakan ini masa cinta tanah air harus hormat dengan bendera. Bahkan kami misalnya kami mengharapkan demo misalnya, kami enggak pemerintah kami enggak anti. Ya, satu lagi Pak, batasan internum dan eksternum itu seperti apa Pak? Misalnya kalau tadi Pak menyampaikan pribadi gitu. Jadi kita kan pribadi dalam kehidupan kita berkeluarga, kita kan ada tanggung jawab juga dan terhadap keimanan keluarga kita. Nah, dalam konteks keimanan ini, apakah keluarga ini internum kita atau eksternum? Ya. Terima kasih. Pertanyaannya berat-berat. Oke. Jadi kesepakatan, apa sih pengertian kesepakatan? Ya kesepakatan antar kita saja. Tergantung kita ini kesepakatan apa? Kesepakatan kita dengan istri kita, di keluarga kita. Saya sebagai ayah, ada istri, ada anak, mungkin ada mertua, kalau ada ini, ada macam. Di rumah tangga ada kesepakatan. Nanti di tetangga ada kesepakatan lagi, di sekolah, di kampus, di tempat bekerja. Kan ada kesepakatan. Kesepakatan itu bisa tertulis, legal, formal, aturan, bisa yang tidak tertulis, kebiasaan, tradisi. Ya itu, ya memang ya kesepakatan. Kayak kesepakatan di sini kan, ya kita nanti jam 12 ini sesi ini akan selesai. Itu kan kesepakatan gitu. Kalau saya ngomong terus melampaui sampai jam 12, itu saya melanggar kesepakatan. Kecuali saya harus membangun kesepakatan baru. Gimana kalau ini agak mundur ya? Saya minta waktu 10 menit lagi. Disetujukan? Boleh. Nah itu. Jadi begitu kesepakatan itu isinya apa ya itu tergantung di komunitas apa kita sedang hidup. Karena tadi itu manusia nggak bisa hidup sendiri. Dia selalu membangun komunitasnya masing-masing. Kelompok arisan, kelompok majelis taklim, kelompok klub motor, klub Forza, pasti ada kesepakatan tuh di situ. Pasti ada kesepakatan.
Jangan atas nama apapun kita melanggar kesepakatan secara sepihak. Itu menyimpangi inti pokok ajaran agama. Agama tidak menghendaki itu. Poin kesepakatannya itu yang belum terdeklar itu Pak. Apanya? Poin-poin kesepakatannya 1, 2, 3 misalnya seperti itu kalau Poin-poin kesepakatannya tergantung komunitasnya apa. Kok Anda apa sebagai Widya Suara atau apa? Di Widya Suara pasti ada kesepakatan. Apa bentuknya tata tertib atau bentuknya kode etik atau peraturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau saya nggak ngerti, atau peraturan peraturan pasti ada lah ini. Ya itu kesepakatan, itu kan harus ditaati. Perkalaan banyak di Widya Suara. Jadi itu maksudnya saya nggak bisa menentukan apa isinya, karena isinya sangat beragam tergantung kita berada di komunitas apa. Bisa tangkap ya. Jadi menjawab nggak itu? Maksud saya tafsiran kelompok yang berbeda itu terhadap kesepakatan dalam konteks ini di konstitusi Pak ya. Nah, berbeda dengan kita. Nah, sekarang kalau konstitusi undang-undang dasar, kan kita sudah sepakat Pancasila. Negara kita hidup di tengah-tengah keragaman itu dasarnya Pancasila loh. Kan gitu, itu kan udah kesepakatan kita. Kita hidup bernegara berbangsa itu dasarnya undang-undang dasar loh. Undang-undang itu nanti diturunkan menjadi undang-undang. Undang-undang itu nanti diturunkan kepada PP, Perpres kan gitu aturan-aturan. Itu kan mengikat kita semua. Mengapa? Karena kita sudah memilih wakil-wakil kita. Baik yang duduk di legislatif maupun yang di eksekutif, kita pilih langsung dia. Jadi kedaulatan kita, rakyat yang berdaulat itu sudah memberikan kedaulatan, sebagian kedaulatannya kepada anggota-anggota DPR yang dia atas nama kita membuat regulasi, membangun kesepakatan-kesepakatan itu. Dengan siapa? Dengan eksekutif. Siapa eksekutif? Yang orang yang juga kita berikan mandatnya, karena saya pilih langsung dia. Presiden, gubernur, bupati, wali kota itu kan saya pilih langsung. Saya berikan mandat saya, kedaulatan saya kepada dia untuk mewakili saya. Anda mengikat dengan wakil-wakil rakyat yang juga saya pilih juga untuk membuat regulasi, di mana regulasi itu hakikatnya adalah kesepakatan bersama yang mengikat kita. Jadi ketika kesepakatan ini, jadi kita bicara moderasi ini kuat sekali Pak. Kesepakatan ini seperti pihak penegak hukum dalam kasus Ade Armando. Ini sering sekali muncul Pak. Kenapa kemudian ada kelompok yang kemudian nabrak tentang kekerasan indikator moderasi beragama di poin yang anti kekerasan itu? Cukup banyak, ya, alasan mereka cukup banyak kata-kata Ade Armando itu yang kemudian menyakiti. Nah kemudian gimana kesepakatan negara ini? Kenapa ini dibiarin? Sudah dilaporin, dibiarin. Akhirnya ketemu lagi Senayan, terjadilah seperti itu. Dan ini nggak pernah tuntas. Iya, jadi gini. Dalam negara yang tertib hukum, gitu ya, dalam negara yang tertib hukum, maka semua konflik antar rakyat, antar warga itu diselesaikan secara hukum. Tidak, prinsip dasarnya tidak boleh main hakim sendiri. Itu prinsip dasarnya. Sekali ditolerir main hakim sendiri, bubrah semua tatanan. Kan gitu. Akan kembali kepada hukum rimba. Maka kita bersepakat hukum yang mengatur kita kalau kita berkonflik, bersengketa, berbeda pendapat, serahkan ke hukum. Yang mengeksekusi penegakan hukum itu namanya aparat penegak hukum. Itu tadi. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum. Nggak semua orang. Kalau semua orang punya kewenangan menegakkan hukum, ya hukum rimba lagi nanti. Gitu. Aparat penegak hukum itu dikontrol pelaksanaan tugas dan kewajibannya oleh siapa? Oleh legislatif. Legislatif itu siapa? Legislatif itu orang-orang yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, mewakili kedaulatannya untuk tolong wakil-wakil saya awasi itu eksekutif supaya nggak eksesif gitu. Jadi prinsip dasarnya
Kalau kita menghadapi persoalan di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan aspirasi kita, tidak boleh main hakim sendiri. Itu prinsip dasarnya tuh. Karena tidak ada kesepakatan itu. Kita tidak pernah membangun kesepakatan, rakyat, kalau kamu nggak suka, udah main hakim sendiri, nggak ada, nggak boleh. Itu justru malah itu harus dilarang. Jadi begitu. Jadi laporkan. Nah, itu yang terakhir, ini ada waktunya dong. Begini, tentu tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Lagi-lagi karena persoalan waktu itu ya. Jadi tapi kesepakatan. Nah, kalau kita menghadapi persoalan, ada pengadilan, proses hukum. Itu yang menyelesaikan kita secara bermartabat, secara beradab. Konflik sengketa antar sesama kita, ada pengadilan pidana, ada pengadilan perdata, ada pengadilan agama, ada pengadilan militer di kita. Itu sudah ditata seperti itu. Siapa yang menata? Konstitusi. Siapa yang membuat konstitusi? Ya wakil-wakil kita juga di sana gitu. Nah, oke, ini terlalu panjang ini. Tapi poin saya begini, beragama itu yang dinilai adalah proses. Saya perlu menekankan ini supaya kita tidak berkecil hati, tapi juga kita tidak merasa bahwa kitalah yang harus beragama. Itu jangan berlebih-lebihan maksud saya. Seringkali kita itu ingin hasil, berorientasi kepada hasil. Beragama itu tidak berorientasi kepada hasil. Beragama itu proses. Hasil itu serahkan kepada Tuhan. Itu takdirnya. Hidayah itu orang mau mengimani apa, itu domain otoritas Tuhan, bukan kita. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadikan orang lain beragama apa, dalam artian mengimani apa. Tapi yang dituntut dari kita adalah menebarkan kebajikan. Itu mengajak orang lain bertindak bajik, berlaku baik. Akan hal dia mengimani apa, itu urusannya besar, urusan Tuhan. Jadi kita gak perlu kecil hati ya, atau merasa bersalah, atau merasa kalau kok hasilnya gini ya, kok banyak orang yang beriman beda dengan saya ya, kok banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang gak sesuai dengan, gak usah kecil hati. Selama Anda berproses mengajak orang untuk kebajikan. Jadi jangan berorientasi kepada hasil, bukan hasil. Moderasi beragama seperti juga hakikat beragama itu berproses untuk bagaimana jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas dalam beragama. Hasilnya seperti apa? Yaitu takdirnya. Wah, ini kalau dipanjang-panjangin bisa panjang. Sebelum kita disepakatan, Waktunya sudah. Ya. Kalau di saya sebutkan di perguruan tinggi, saya bukan ditanya tapi usul, memahami tentang moderasi agama itu, khusus yang saya lihat di perguruan tinggi sangat penting. Sangat penting. Karena kita kan menyampaikan kepada mahasiswa tentang teks dan konteks. Penelitian pertama 2011 tentang pemahaman mahasiswa tentang radikalisme, bagaimana pemahaman agama di perguruan tinggi pada tahun 2011 itu sangat bervariasi di 7 perguruan tinggi. Yang paling tinggi waktu itu ya di Padang, perguruan tinggi Padang. Tetapi pada 2021 saya belum lama itu berubah. Jadi pemahaman keagamaan sudah tidak terlalu radikal di perguruan tinggi. Nah, saya membuat judul penelitian itu adalah moderasi beragama di perguruan tinggi, 7 perguruan tinggi berdasarkan teks dan konteks. Nah, mengapa kami melihat ini adalah
bagaimana mahasiswa bisa memahami teks, tidak hanya sekedar teks, tetapi lebih pada konteks seperti yang tadi Bapak sampaikan. Mohon dengan sangat misalnya Pak Bapak membuat tayangan video sekilas mungkin nanti kami akan sampaikan kepada mahasiswa di beberapa mata kuliah. Karena kalau khusus mata kuliah moderasi beragama itu akan menambah mata kuliah yang banyak. Tetapi kita sisinya integrasi. Nah, jika itu misalnya bisa, dengan sangat senang kami akan menyampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini waktunya sudah jam 12. Gimana ini? Mau Lanjut. sampai jam berapa? Karena ini sesi berita mengganggu. Ya kita udah sesuai dengan sepakatan jam 12 nah. Kalau di pertanyaan ini masih banyak pertanyaan yang mungkin Bapak ingin, tapi tadi seperti Bapak sampaikan waktu. Jadi mohon ya kita selesaikan dengan yang itu. Ya. Flashnya nyala, Oh. Mungkin ya penting. Iya. Pak Sulman, kemarin itu ada pertanyaan yang belum tuntas Pak. Belum tuntas, ini titipan dari FKUP Pak. Ini penting disampaikan tentang pendirian anak ibadah Pak. Oke. Ya, yang 90-60 ini itu kan digugat Pak, nggak relevansi lagi, perlu dievaluasi gitu. Sehingga PPM itu ada yang minta supaya dicabut segala macam. Iya, oke. Pak, sesi berikutnya jam berapa Pak? Masih jam 1 Pak. Hah? Jam 1. Jam 1. Bisa nggak tepat waktu nanti jam 1 sesi kalau ini dimundurin? Kan nggak susah juga kan? Berarti memang waktunya memang kita ketat gitu, nggak bisa. Saya sih siap saja melayani sampai jam berapa saja, nggak ada masalah. Tapi kan saya harus moderat juga ini. Tambah 10 menit. Bapak Ibu sekalian juga yang sudah terjadwal waktunya. Kalau ini mulur, nanti kesananya mulur. Tapi oke, saya mungkin 3 menit saja untuk landing. Kan nggak bisa tiba-tiba langsung berhenti gitu kan. Untuk saya landing 3 menit. Jadi gini, moderasi beragama itu adalah gerakan membangun kesadaran. Dia bukan program. Jangan salah paham juga. Apalagi proyek, enggak. Dia bukan materi yang harus ditatarkan penataran benda. Oleh karenanya saya menghindari untuk membuat slide, membuat panduan yang rigid. Kenapa? 2 alasannya. Moderasi beragama yang penting ini kan cara pandang, sikap praktek beragama. Jadi mindset, perspektif, paradigma yang dirubah. Bahwa beragama itu jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas dan seterusnya gitu. Penjelasannya seperti tadi. Dan itu tidak perlu dirumuskan yang lalu kemudian menjadi pola baku yang kemudian disebarluaskan, diseragamkan. Enggak, itu nanti jadi penataran. Itu juga enggak sehat bagi kita. Jadi pertama tidak sehat, kedua itu akan mengingkari realitas problem real masing-masing di daerah-daerah Ibu Bapak sekalian. Karena beragama itu kendalanya itu sangat beragam, masing-masing daerah punya persoalannya masing-masing. Yang penting kalau kita sudah punya paradigmanya yang jejak gitu ya, apa jejak gitu, yang kukuh, yang kokoh gitu, tentang bahwa intinya jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas beragama itu, jangan mengingkari yang inti, yang pokok ini, maka terhadap persoalan masalah apapun kita bisa menyikapinya dengan arif, dengan bijak. Karena khawatirnya kalau saya bikin slide yang polanya, ya itu lalu kemudian menjadi pembaguan, penyeragaman dan seterusnya. Jadi silakan masing-masing ibu bapak improvisasi, membuat slide, membuat alat bantu. Yang penting message-nya itu sampai. Baik, saya harus berhenti dan memang ini harus berhenti. Tentu meskipun banyak, saya tentu mohon maaf sebesar-besarnya, nggak semuanya bisa saya tanggapi. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu, rumah ibadah juga penting sekali, tapi ya gimana, waktunya nggak ada. Mungkin nanti sesi berikutnya ada Pak Sahiron, mungkin beliau, bukan mungkin, saya yakin beliau lebih alim dari saya, guru besar, bisa juga disampaikan kepada beliau. Ingin Bapak dulu Pak sedikit. Ya? Ingin Bapak dulu sedikit, ingin pada kita. Iya, karena waktunya nanti panjang. Saya perlu penjelasan yang
yang cukup, kalau nggak bisa sepotong juga. Karena itu menyangkut SKB, menyangkut PBM nomor 8 2006 dan nomor 9 2006. Kalau kita baca cermati itu, nggak ada persoalan sebenarnya rumah ibadah itu. Tapi kan bisa jadi cerita panjang lagi. Oke, saya harus berhenti. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas waktunya yang molor, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.